Pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia merupakan salah satu target visi Indonesia Emas 2045. Guna mendukung tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dan kompetensi khusus. Oleh sebab itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan kebijakan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan lanjutan berkeahlian khusus yang disebut dengan Magister Super Spesialis. Program Magister Super Spesialis atau MSS telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada awalnya, program MSS hanya menyediakan program studi dengan jurusan teknik yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia. Di antaranya adalah bidang sumber daya air dan permukiman, Magister Pengelolaan Sumber Daya Air di Institut Teknologi Bandung, Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam, dan Magister Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, Magister Teknik Lingkungan di Institut Teknologi 10 November, Magister Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, bidang jalan, perumahan, dan PIW, Magister Teknik Sipil dan Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya di Institut Teknologi Bandung, Magister Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, Magister Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November, Sarjana Teknik Sipil di Universitas Cendrawasih. Pada tahun 2022, program MSS berkembang menawarkan beberapa program studi dengan jurusan non-teknik, antara lain Hukum Konstruksi di Universitas Andalas, Teknik Informatika Keamanan Cyber di Universitas Bina Nusantara, Akuntansi Sektor Publik di Universitas Brawijaya, Akuntansi Sektor Publik di Universitas Hasanuddin, dan Ilmu Komunikasi Public Relation di Universitas Indonesia. Hingga tahun 2024, sebanyak 179 aparatur sipil negara telah mengikuti program MSS non-teknik. Program MSS itu atau program Magister Super Spesialis itu sebenarnya program yang khusus dibuka karena kerjasama dengan Kementerian PUPR. Nah, saat itu memang ada pertemuan dengan Kementerian PUPR untuk merencanakan pembukaan MSS ini, dikhususkan bagi staf mereka yang ingin lanjut ke program S2. Program ini adalah program spesial dari Kementerian PUPR. Jadi kami memang merancang khusus kurikulumnya juga disesuaikan dengan kebutuhan kementerian. Satu program studi yang di mana kami ingin capaian pembelajarannya itu mahasiswa itu bisa menganalisis tentang kontrak, kemudian tentang penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam bidang kontrak konstruksi. Jadi mahasiswa yang kita kerjasama dengan Kementerian PUPR adalah mahasiswa yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kontrak yang terjadi di Kementerian PUPR. Program MSS ini itu masa studinya lebih pendek ya, artinya diperpendek menjadi 18 bulan, beda dengan reguler begitu. Ya. Itu kalau untuk program MSS kita hanya menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 3 semester, sementara reguler itu bisa 4 semester atau lebih ya. Kita juga diberikan tambahan kompetensi lain seperti negosiasi, mediator, dan arbitrase. Gitu. MSS ini yang paling jelas itu cepatnya, jadi kita cuma dikasih 3 semester. Kelebihannya itu MSS menurut saya selain dia perkuliahan, tapi tidak hanya fokus di perkuliahan karena kita ada kegiatan magang juga di pertengahan perkuliahan. Selain itu kita juga ada beberapa kali workshop yang bisa menunjang perkuliahan maupun untuk di pekerjaan kita. Kelebihan mereka ada program magang, intensif riset dengan sertifikasi internasional. Nah, itu ada 2 kelebihan situ. Kemudian ada benchmark yang kami lakukan untuk setiap angkatan. Intinya benchmark ini dilakukan agar mereka bisa paham kondisi di luar dari lingkup kantor mereka di Kementerian PUPR. Awalnya kita komunikasi dengan PUPR, kemudian
PUPR menginginkan bahwa di BINUS ini bisa membuat program khusus yang khusus untuk cyber security. Sebenarnya sudah ada sih di BINUS cyber security, tapi ini lebih khusus lagi. Nah, jadi karena kami bergerak di bidang pendidikan, itu adalah hal yang wajar dan kami bisa pahami. Jadi kami buatkan kurikulum sesuai dengan diskusi yang sudah kita lakukan awal tadi. Pihak Unhas tinggal menerima, Pak. Jadi yang menentukan itu adalah dari pihak Kementerian PUPR yang menyaring sendiri stafnya, mendaftar mau masuk pada program mana. Karena untuk kerja sama ini ada beberapa program, termasuk hukum, kemudian teknik. Nah, kami di Unhas ini khusus untuk akuntansi sektor publik, non teknik. Oke, mungkin kami menyebutnya bukan kendala ya, tapi lebih sebagai tantangan ya. Jadi tantangannya kan program MSS ini diharapkan mahasiswa bukan cuma menyelesaikan studi ya, tapi juga menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 3 semester ya. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan ya, karena selain perkuliahan, mahasiswa itu juga punya program-program yang lain ya, ada sertifikasi, ada pelatihan, kemudian juga ada magang gitu ya. Ya memang kendalanya itu adalah bagaimana memacu mahasiswa agar mereka bisa lulus tepat waktu ya. Kendalanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan. Kendalanya palingan karena mereka dituntut untuk selesai 1,5 tahun. Selain itu mereka dituntut juga untuk publish artikel, sedangkan untuk publish saja itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu salah satu kendala sih, yang lainnya tidak terlalu signifikan. Berkaitan dengan kurikulum, insya Allah tidak ada kendala ya, dan rekrutmen yang dilaksanakan oleh BPSDM untuk menempatkan karya siswa di sini, rata-rata mereka pintar ya, itu bisa ditunjukkan di dalam transkrip nilai pada saat proses mereka kuliah, angkatan pertama, angkatan kedua, bahkan sekarang angkatan ketiga yang sedang magang pada saat ini. Jadi saya rasa berkaitan dengan kurikulum dan tema-tema yang dibuat oleh siswa dalam bentuk tesis untuk karya siswa itu sangat relevan dengan apa yang diminta oleh BPSDM untuk peningkatan kualitas sumber daya PUPR ke depan. Kalau menurut saya sebaiknya perlu dilanjutkan, karena mengingat staf di Kementerian PUPR kan beragam dan mereka cenderung masih studinya itu masih S1 gitu. Sehingga mereka mungkin mengharapkan mendapat pembiayaan atau dana bantuan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Gini Mas, kalau menurut saya MSS ini sebaiknya memang sama seperti beasiswa-beasiswa lainnya, seperti dari Kominfo, seperti dari LPDP, kita disatukan dengan anak-anak reguler agar kita bisa berkembang, kita bisa dapat insight baru, kita bisa dapat teman baru, kita bisa dapat wawasan baru. Karena di MSS ini kita hanya dikhususkan oleh hanya dari PUPR dan BUMN saja. Makanya di kelas saya hanya ada 14 orang. Gitu. Jadi istilahnya berkutatnya di situ-situ aja, nggak bisa out of the box. Pengalaman menarik dalam mengikuti proses perkuliahan sangat banyak sekali, karena saya background bukan dari hukum. Jadi pengalamannya itu saya harus menyesuaikan mindset saya yang dari background yang non hukum untuk memahami regulasi dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pengalaman menarik adalah kita jadi belajar melihat dari sudut pandang lain gitu tentang apa yang kita kerjakan selama ini, kan kayak manajemen risiko ataupun penyusunan anggaran, itu kita bisa lihat dari sudut pandang lain gitu, dan belajar bagaimana sih cara yang benarnya gitu. Banyak hal-hal yang pengalaman menarik yang kami jalani selama proses perkuliahan. Hal yang menarik salah satunya adalah ketika kami mengikuti diskusi kasus dengan teman-teman seangkatan yang memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, sehingga hal itu memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai sektor.
Tantangan terbesar adalah membagi waktu tentunya antara perkuliahan, kemudian ada tugas-tugas, mengerjakan tugas, dan pekerjaan juga. Untuk awal-awal masih ada pekerjaan dan membagi waktu dengan keluarga. Itu satu manajemen waktu yang harus diterapkan dengan baik untuk berhasil melewati tantangan ini. Selama perkuliahan tantangan yang berat sih tidak, tetapi pada utamanya lebih ke manajemen waktu. Seperti contoh saat sekarang ini kami melakukan mengikuti program magang atau internship, di mana di sisi lain kami juga harus tetap mengikuti perkuliahan secara offline dan online, sehingga hal itu membutuhkan effort yang ekstra, termasuk adaptasi dengan metode pembelajaran baru. Tantangan paling utama itu tentang manajemen waktu ya, karena MSS ini kan dirancang cukup padat, semesternya hanya 3 semester selama 18 bulan, dan di dalamnya kami harus menjalani perkuliahan secara intensif, lalu juga kami mendapatkan tugas perkuliahan, dan juga ada sertifikasi yang itu cukup padat juga sertifikasinya. Di tahun ini kami mendapatkan 2 sertifikasi. Selain itu juga ada program magang, dan program-program tersebut harus dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan, dan itu cukup menantang bagi saya ya untuk manajemen waktunya. Insya Allah spesialisasi yang saya ambil ini nanti akan sangat bisa menunjang di pekerjaan saya nantinya, karena hal-hal yang kami pelajari saat ini itu sangat banyak bersinggungan dengan apa yang sebelumnya sehari-hari kami lakukan di kantor. Jadi mungkin kalau sekarang kami lebih belajar tentang teorinya, bagaimana latar belakangnya, kenapa seperti itu. Saya rasa itu nanti akan lebih support lagi untuk perkembangan karir saya ke depannya. Secara umum spesialisasi yang ada dalam program ini akuntansi sektor publik, tetapi pada perjalanannya melakukan pendalaman pada pengelolaan barang milik negara dan manajemen risiko. 2 hal itu yang menurut saya sangat relevan dengan tugas saya saat nanti ketika kembali, di mana pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh akan membantu dalam pengendalian dan pengelolaan bagian umum dan keuangan serta BUMN di unit kerja nantinya. Pastinya sangat menunjang ya, karena di sini kita mempelajari tentang sesuatu yang memang dikerjakan di kantor. Kalau saya sendiri contohnya tentang akuntabilitas laporan keuangan, kemudian ada audit, seperti itu. Dari program magang ini saya mendapatkan wawasan mengenai pengelolaan manajemen risiko di perguruan tinggi. Tempat magang saya di Pusat Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin. Tentunya banyak hal yang bisa saya jadikan pembelajaran serta dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja di tempat kerja saya nantinya. Selain ini juga saya belajar bagaimana organisasi lain mengimplementasikan praktik terbaik di bidangnya. Jadi saya cukup mendapatkan wawasan baru, utamanya itu terkait manajemen kinerja, karena kebetulan saya magangnya di BUMN ya, dan itu berbeda pastinya dengan sektor publik, dan manajemen kinerjanya pun yang diterapkan itu cukup berbeda juga antara BUMN dan juga sektor publik, dan menurut saya itu cukup bisa diaplikasikan sih nantinya di sektor publik. Karena kebetulan penempatannya di Departemen Manajemen Risiko, ada banyak hal yang bisa kami duplikasi atau mungkin bisa kami terapkan tentang pengendalian risiko. Ide ini dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi kerja, memperbaiki sistem, memberikan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan di unit kerja nantinya. Ide saya itu terkait manajemen kinerja tadi, mungkin nantinya bisa lebih mengeksplorasi terkait reward and punishment yang dapat diberikan untuk pegawai. Oke, yang paling saya ingat di program magang itu adalah pegawai pada sektor swasta itu sangat bertujuan meningkatkan kinerja. Jadi nggak cuma mencapai kinerja yang ditetapkan, tapi mereka harus melebihinya gitu, karena ada insentif-insentif yang mereka akan dapat
dari peningkatan kinerja tersebut, dan itu bisa diterapkan di sektor publik. Ya, kesan saya sangat positif ya dengan program ini ya, karena kita jadi punya pengalaman baru bagaimana mendidik mahasiswa yang latar belakangnya lebih beragam ya. Sebagaimana kita ketahui ya, siswa dari Kementerian PUPR ini kan latar belakangnya tidak hanya akuntansi, ada yang dari teknik, ada yang macam-macam. Nah, itu kita jadi lebih punya pengalaman untuk mengelola ini mahasiswa yang beragam, sekaligus pengalaman untuk menyusun kurikulum yang lebih spesifik tadi ya. Kesan dan pesan ya, saya sih sebenarnya banyak membimbing tesis untuk mahasiswa dari PUPR ini ya. Saya kesannya sih bagus ya, semua semangat gitu loh, beda dengan mahasiswa biasa, mungkin karena dari kemauan dirinya sendiri ya, dan juga tanggung jawabnya. Jadi kesannya bagi saya sih semuanya pada semangat untuk menyelesaikan program ini. Kesannya itu karena kita berkaitan langsung dengan mahasiswa yang memang tugasnya di lapangan, sehingga pada saat diskusi atau tanya jawab begitu, mereka cenderung bercerita tentang pengalamannya saat di kantor, dibanding dengan kalau di kampus kan itu kan kebanyakan teori, sedangkan mereka sudah cenderung praktek. Jadi ada tambahan ilmu yang kami dapatkan ketika komunikasi dengan mereka. Harapannya mungkin bisa lebih beragam ya. Jadi selain cyber security yang saya tadi bilang, bisa juga untuk manajemen teknologinya, bisa juga untuk data science-nya. Karena kan sekarang lebih banyak banget tuh dashboard data analitik, itu tuh penting juga tuh, bisa dipertimbangkan untuk bidang-bidang lain gitu, spesialisasi lain sama-sama di bidang IT seperti itu. Mungkin harapan saya ke depannya bahwa kita perlu mengadakan sebuah training secara reguler untuk memberikan pengetahuan lebih tentang cyber security ke setiap stakeholder yang ada di PUPR. Ya, tadi saya sebut bahwa program yang dirancang oleh PUPR ya, yaitu Magister Super Spesialis ya. Ini adalah tadi saya sebut sebagai, ini sebetulnya satu role model ya, membangun satu program magister ya yang mungkin bisa direplikasi sebetulnya ya oleh kementerian-kementerian yang lainnya. Jadi alangkah baiknya jika MSS ini diberikan satu ruang atau satu departemen. Jadi kami angkatan ini semua program MSS angkatannya satu mempunyai departemen baru, kemudian bisa berkumpul di sana sebagai untuk sharing dan menukar pikiran dan gagasan. Magister Super Spesialis adalah wujud nyata komitmen Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencetak generasi unggul yang tidak hanya terampil, tapi juga mampu membawa perubahan. Melalui program MSS, kita mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab tantangan global, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih maju. Magister Super Spesialis, dari Indonesia, untuk Indonesia.